Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Tanjung Perak menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini 19 April 2020. Meskipun perjumpaan dengan Sang Khalik tidak dapat kita lakukan dalam persekutuan di gereja sebagaimana biasa, namun perjumpaan kita dengannya tiada pernah berhenti. Allah justru berkenan hadir di rumah-rumah, di tengah-tengah keluarga GKJW Jemaat Tanjung Perak yang khusyuk menghaturkan puji syukur dan sembah padanya. Inilah bukti kesetiaan beribadah kita yang sejati. Sebelum ibadah ini dimulai, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh jemaat. Terkait dengan situasi COVID-19 saat ini, warga jemaat dihimbau untuk melaksanakan peribadatan di rumah masing-masing. Sekalipun demikian, mari tetap kita lakukan dengan sikap hormat kepada Tuhan Allah dengan cara menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh, mengkhususkan waktu untuk Tuhan dengan berhenti sejenak dari kegiatan-kegiatan rumah. Berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti rangkaian jalannya peribadatan, baik melalui tata ibadah tertulis maupun secara online. Bagi yang tidak dapat mengikuti secara online, dapat menggunakan tata ibadah dan bahan renungan yang sudah dibagikan. Segala bentuk persembahan syukur peribadatan serta donasi untuk mendukung kegiatan jemaat dapat dihimpun melalui ketua wilayah atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Demikian juga dengan adanya aksi sosial tanggap bencana yang akan diatur oleh tim pada saatnya nanti. Demikian penekanan warta jemaat saat ini. Selanjutnya mari kita persiapkan diri kita masuk dalam panggilan ibadah saat ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan akan menyanyikan NKB 1 bait yang pertama dan kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita teduhkan hati untuk merasakan hadirat Tuhan.
seraya mengarahkan hati kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang terus memelihara segenap ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 5, Hai makhluk Allahu besar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini diterangi dengan sebuah tema menjawab keraguan kebangkitan Kristus. Ada satu nats yang mendasari kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semuanya ayat 22 sampai dengan 24 yang demikian. Hai orang-orang Israel, dengar. Saya ulang lagi. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada saat ini. Tema ini menantang setiap kita umat percaya untuk mampu memberi jawaban atas ketidakpercayaan dan keraguan-raguan akan kebangkitan Kristus. Sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Petrus bahwa Yesus Kristus itu benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Mari, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut dasar firman Tuhan dan tema ibadah ini dengan kita puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian dari NKB 204, di dunia yang penuh cemar. Baginya berjiwa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang sudah dibangkitkan dan diselamatkan dari dosa, nyatanya kita belum mampu menyatakan hidup sebagaimana orang yang telah dimerdekakan dan diselamatkan. Kenyataan hidup membuat kita khawatir dan takut akan masa depan hidup kita. Situasi dan keadaan membuat kita semakin egois dan melupakan panggilan kita, bahwa kita hidup juga untuk sesama kita. Kita kehilangan pengharapan dan kasih oleh karena tantangan hidup. Dan sejatinya hal itu adalah pengingkaran kita terhadap iman akan kebangkitan Kristus. Bahwa Kristus yang bangkit telah mengubah ketakutan menjadi keberanian dan mengubah kekhawatiran menjadi pengharapan yang besar dalam Kristus. Kristus yang bangkit mengajarkan pada kita tentang kasih bagi orang lain. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kemurahan hati Allah agar Allah berkenan untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita teduhkan hati kita, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dengan kerendahan hati kami, Tuhan, seraya mengakui kemuliaan dan kekudusan Tuhan yang telah menyucikan kami, yang telah mentahirkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Namun, sebagai umat yang telah Engkau selamatkan dari dosa-dosa kami, Tuhan, namun nyatanya kami menyadari kehidupan kami belum mampu mewujud nyatakan hidup dalam anugerah keselamatan Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan akan kehidupan kami membuat kami lupa bahwa Engkau yang telah bangkit, Engkau pula yang telah memberi kami roh kekuatan. Kami pun dalam perjalanan hidup kami belum mampu mewujud nyatakan cinta kasih sebagaimana juga Tuhan telah teladankan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bahwa Engkau hadir di dunia ini berkorban, mewujudkan cinta kasih Allah kepada dunia. Sebagai umat-Mu kami sadar Tuhan, kami mengakui kami belum mampu mengorbankan diri kami, kami belum rela dengan sepenuh hati berkorban bagi sesama kami. Kami belum mampu meneladani cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Bapa, dalam kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami memohon Tuhan mengampuni segala kesalahan kami. Berkenan mentahirkan kembali kami dari segala salah dosa kami. Terlebih juga menolong kami Tuhan dan mengajar kami untuk terus kami menjalankan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Senantiasa menolong kami, mengingatkan kami untuk terus kami melakukan kasih Tuhan bagi kehidupan di sekeliling kami. Terlebih mampukan kami Bapa untuk kami mewujudkan cinta kasih kami kepada pasangan hidup kami, pada orang tua kami, kepada anak-anak kami, dan pada siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, kuatkan kami, jauhkan kami dari roh-roh ketakutan, roh-roh kekhawatiran. Tetapi kuatkan kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami memiliki keteguhan, memiliki pengharapan dan kehidupan kami, bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu melewati berbagai macam pergumulan hidup kami. Karena itu ampuni kami Bapa, kuatkan kami dan mampukan kami, iring perjalanan kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak. Serahkan Bapa kehidupan kami dalam genggam kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari
dengan penuh sukacita kita terima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 dan 4 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Percayalah ibu bapak saudara sekalian bahwa di dalam Kristus dosamu sudah diampuni. Amin. Kita menyanyi pujian dari nyanyian rohani 137. Sudah kudapat sayang Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tiba saatnya bagi kami Bapa untuk membaca dan merenungkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan. Menyadari akan kelemahan keterbatasan kami, karena itu kami memohon Tuhan berkenan mengaruniakan Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami, agar ketika kami membaca kami dapat mengerti, dan melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan kami memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing selaku umat Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini, sama-sama kita akan membaca dan merenungkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20, mari kita baca, kita perhatikan bersama-sama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, akan tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas,
Seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungmu, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus padanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari NKB 117, "Bersabdalah Tuhanku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom untuk kita semuanya. Kados pundi pawartos panjenengan minggu hari ini. Saya berharap dan berdoa supaya kita semuanya, panjenengan semua bersama-sama dengan keluarga tetap dikaruniai, diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Paskah yang kedua. Tepat sepekan kita telah bersama-sama melewati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tema tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu memang merupakan sebuah tema yang penting, merupakan sebuah tema yang begitu luar biasa, berharga bagi kehidupan orang Kristen. Mengapa? Ada yang mengatakan bahwa kebangkitan Kristus atau kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati merupakan jantung dari iman Kristen. Jadi peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah jantung dari iman Kristen. Oleh karena itu Rasul Paulus mencatat bahwasannya kalau tidak ada kebangkitan maka iman kita itu sia-sia. Keyakinan kita itu sia-sia.
Begitu pentingnya peristiwa kebangkitan Kristus bagi orang Kristen ini yang menjadi hal yang begitu luar biasa, yang begitu penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada titik yang penting ini, pada titik yang krusial ini, seringkali ini menjadi persoalan bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pada titik yang krusial ini seringkali banyak orang berusaha menggoyahkan, berusaha untuk meruntuhkan pondasi iman Kristen. Khususnya tentang kebangkitan Kristus ini. Maka muncul banyak asumsi, banyak pertanyaan, banyak pernyataan-pertanyaan yang berusaha untuk meruntuhkan, menggoyahkan iman orang-orang Kristen ini tentang kebangkitan Kristus. Benarkah Yesus itu sudah bangkit? Benarkah Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Mana mungkin ada orang yang bangkit dari antara orang mati? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu, Ibu Bapak, sejatinya semuanya itu hendak menggoyahkan, hendak meruntuhkan pondasi iman Kristen. Tetapi sepanjang sejarah perjalanan gereja Tuhan yang mendasarkan keyakinannya bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Dan itu yang terus didengung-dengungkan ketika kita melaksanakan ibadah kita di dalam pengakuan iman rasul. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang bangkit dari antara orang mati. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus memang benar telah bangkit. Kristus memang telah benar bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang menjadi persoalan bagi setiap kita sekarang adalah bagaimana orang percaya, orang Kristen itu memberi jawab atas keraguan-raguan dan ketidakpercayaan banyak orang terhadap Kristus atau Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Ibu Bapak, mari kita perhatikan. Ternyata memang mempercayai, meyakini bahwa Kristus telah bangkit itu bukan perkara yang mudah. Dalam perjalanan hidup murid-murid, di awal mereka mengalami, menyaksikan sendiri peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sulit bagi murid-murid untuk percaya. Bahkan ada di antara mereka yang juga mengalami keraguan-raguan. Ada di antara mereka yang tidak bisa memahami peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Salah satunya dalam bacaan kita pada saat ini. Ada satu tokoh yang bernama Thomas, yang digambarkan sebagai tokoh yang memang tidak percaya, yang ragu-ragu bahwa Tuhan itu telah bangkit. Selain Thomas, ada banyak murid-murid yang lain yang memang tidak lekas dan tidak cepat percaya terhadap peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan ketika para perempuan mengatakan, memberikan informasi, memberitahu murid-murid yang lain bahwa Tuhan telah bangkit. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata peristiwa kebangkitan itu bukan peristiwa yang mudah untuk dipahami. Dan disitulah tantangan kita sebagai orang percaya pada saat ini mewartakan, memberi jawaban terkait dengan keraguan-raguan, terkait dengan bagaimana kita memberi jawaban atas kebangkitan Tuhan Yesus ketika orang bertanya, benarkah Yesus itu memang benar-benar bangkit? Ibu Bapak, mari kita sejenak kembali kepada bacaan kita. Injil Yohanes menolong kita menemukan jawaban itu. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui terkait dengan siapa sebenarnya Thomas itu. Ada satu tokoh di sini dikatakan memang Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu adalah salah satu orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Nah, Thomas
Seminggu yang lalu saya mengutip cerita tentang Thomas, bahwa Thomas itu adalah orang yang mewakili gambaran atau model iman orang-orang atau penerima Injil Yohanes ini. Jadi jemaat mula-mula yang menerima Injil Yohanes ini atau pembaca asli Injil Yohanes ini adalah orang-orang yang memiliki iman seperti Thomas. Jadi mereka percaya ketika ada buktinya. Mereka baru bisa yakin kalau sesuatu itu benar-benar bisa dibuktikan. Nah, itulah karakter, itulah yang menjadi gambaran kehidupan umat penerima Injil Yohanes ini. Digambarkan seperti Thomas. Nah, Ibu Bapak, hal yang menarik selain daripada itu, ternyata Thomas ini juga mewakili kehidupan umat Yohanes. Yang sejatinya bukan hanya mereka orang yang tidak mudah percaya, tetapi sejatinya penerima Injil Yohanes ini adalah jemaat yang sangat-sangat militan. Jemaat yang begitu fundamental terhadap keyakinannya, sangat-sangat radikal. Karena itu digambarkan juga dalam diri Thomas. Kita bisa membaca pada Injil Yohanes pasal 11 ayat 16. Pada waktu itu Tuhan Yesus mau bermaksud pergi ke Yerusalem. Dan tidak selang beberapa lama sebelum peristiwa itu Tuhan Yesus sempat ditolak di Yerusalem. Tetapi apa yang dikatakan Thomas? Thomas mau pergi bersama-sama dengan Tuhan meskipun harus mati. Thomas katakan memang dia bersedia mati bersama-sama dengan Tuhan ketika Tuhan harus menghadapi kematian. Itu iman Thomas, itu keyakinan Thomas, dan itu wujud militansi Thomas, dan itu menggambarkan kehidupan umat penerima Injil Yohanes pada waktu itu. Ada militansi, tetapi di balik itu juga iman mereka harus ada buktinya. Harus ada bukti supaya mereka benar-benar meyakini sesuatu yang dilihatnya atau sesuatu yang didengar. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita bisa melihat dan memahami kenapa Injil Yohanes menata sedemikian rupa cerita tentang penampakan diri Tuhan Yesus. Injil Yohanes menceritakan kepada kita, ditata sedemikian rupa. Yang pertama, dalam bacaan kita ini ternyata ada dua penampakan. Yang pertama diceritakan di situ penampakan yang dilakukan kepada semua murid, kepada murid-murid, kecuali Thomas. Thomas pada waktu itu tidak hadir. Dikatakan di sana Tuhan Yesus menjumpai murid-murid. Dan setelah Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, Tuhan Yesus kemudian menjumpai murid-murid bersama-sama dengan Thomas. Thomas ada di situ. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dua cerita ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam konteks komunal. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Tuhan Yesus hadir dalam persekutuan yang besar. Dan yang kedua, Tuhan Yesus hadir dalam ranah yang sangat personal, yaitu kepada Thomas. Tuhan hadir kepada diri Thomas untuk meyakinkan Thomas. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak, Injil Yohanes berupaya menyajikan kepada umat pada waktu itu, meyakinkan umat pada waktu itu bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit. Yang awal mulanya Tuhan Yesus memberikan bukti kepada semua murid, kepada kalangan yang besar, kepada persekutuan yang besar. Tetapi dirasa itu kurang. Karena itu Tuhan Yesus hadir di dalam pribadi-pribadi, di dalam personal-person, sebagaimana yang dilakukannya kepada Thomas. Ibu bapak, cerita ini, peristiwa ini hendak mengajarkan beberapa hal bagi kita.
Yang pertama, Ibu Bapak, bahwasanya di tengah-tengah dunia kita saat ini sama seperti konteks masyarakat penerima Injil Yohanes. Orang tidak mudah percaya. Bahkan dalam kehidupan kita juga diajar untuk tidak mudah percaya dengan berita-berita yang berkembang. Karena banyak hal-hal yang memang kadang-kadang itu membuat kita bingung, membuat kita semakin terjebak pada sesuatu yang salah. Atau berita-berita yang disebut hoax. Menjadikan orang semakin tidak mudah percaya dengan banyak hal. Ada kita mengalami krisis kepercayaan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada sama kita, bahkan pada para pemimpin-pemimpin negeri kita, pada pemimpin-pemimpin kita di masyarakat. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang semacam itu yang membutuhkan bukti nyata. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah krisis kepercayaan semacam ini, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan diri. Tuhan mengajar kepada kita untuk kita bisa memberikan bukti bahwa Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa memberi jawaban, memberi bukti terkait dengan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dalam konteks kita saat ini? Apakah kita bisa menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita, wujudnya dalam kehidupan kita? Jelas itu tidak. Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya? Nah, Ibu Bapak, cerita kita hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Kristus itu hadir. Kehadiran Kristus itu membawa damai sejahtera. Kehadiran Kristus itu menguatkan. Kehadiran Kristus itu membawa sukacita. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Karena itu, ketika kita ditanya benarkah Kristus sudah bangkit dan apa buktinya Kristus itu sudah bangkit, adalah ketika kedamaian, kesejahteraan, sukacita dan kekuatan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita harus menjadi bukti bahwa Kristus itu sudah bangkit. Ketika hidup kita sudah bisa mewujud nyatakan kedamaian, hidup kita sudah bisa menyatakan kesejahteraan, menyatakan sukacita. Disitulah Kristus bersemayam. Disitulah Kristus ada. Dan disitulah menjadi bukti bahwa Kristus sudah bangkit. Kehidupan orang percaya harus menyatakan kehidupan Kristus. Kehidupan orang percaya harus menjadi bukti bahwa Kristus itu sudah bangkit. Yang dibuktikan dengan kehidupan yang penuh dengan keberanian, penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian. Kalau kehidupan orang percaya dipenuhi dengan konflik, orang tidak rukun dengan tetangganya, apakah bisa kita dikatakan bahwa Kristus itu bersemayam dalam diri kita? Kristus itu belum bangkit, belum nyata dalam kehidupan kita. Kalau sebagai umat Tuhan, kita belum bisa mewujudkan cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu jawaban yang tepat atas kebangkitan Kristus dalam konteks kita adalah mari kita jawab dengan sikap hidup yang sama seperti Kristus teladankan dalam kehidupan kita. Menghadirkan kedamaian, mewujud nyatakan kesejahteraan, membawa sukacita di dalam kehidupan kita, itulah wujud kebangkitan Kristus. Itulah bukti bahwa Kristus itu sudah bangkit dan bersemayam dalam diri setiap umat. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita simbolis bahwa Yesus hadir dalam konteks yang bukan hanya pada konteks yang besar, yang komunal, tetapi juga dalam konteks yang personal. Itu juga menjadi gambaran bagi setiap kita, menjadi penguatan bagi setiap kita yang saat ini membangun ibadah bersama-sama di dalam keluarga kita masing-masing. Sekali lagi kita dikuatkan
bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam komunitas yang besar, tetapi juga Tuhan hadir dalam diri setiap umat-Mu, dalam person-person, dalam pribadi-pribadi umat kepunyaan. Karena itu, mari dalam segala keterbatasan kita membangun persekutuan kita, Ibu Bapak, kita diingatkan untuk terus menjadi bukti. Kehidupan kita menjadi bukti nyata Kristus yang telah bangkit. Dan kita dikuatkan bahwa Kristus yang bangkit itu juga hadir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Berbahagia setiap kita yang dapat merasakan dan dapat menghayati kebangkitan Kristus dan merasakan bahwa Kristus benar-benar bersemayam dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan selamat menjadi bukti kebangkitan Kristus bagi dunia ini. Amin. Kita bersama mengambil saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan ini dengan kita menyanyi pujian dari NKB 213, Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama dengan umat percaya yang pagi ini membangun ibadah, kita perbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Adapun firman yang menghantar kita untuk mengaturkan syukur tertulis dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bersama kita mengumpulkan persembahan kita akan iringi dengan kita penyanyi dari nyanyian rohani nomor 129 ayatnya yang pertama, karunia baik semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita satu hati dalam doa. Kami naikkan pujian dan syukur kami atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga sampai saat ini sungguh kami merasakan Tuhan membersamai kami dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar bersama. Mari Tuhan berkenan menyempurnakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar firman itu benar-benar menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menguatkan kami dan menuntun kami menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan ini. Sehingga firman Tuhan menjadi pegangan hidup kami, menjadi sumber pengharapan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, jika di pagi ini Tuhan perkenankan kami untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan keluarga kami masing-masing. Sungguh kami percaya Bapa, di tengah-tengah persekutuan yang kami bangun ini, Tuhan pun hadir memberkati kami. Perkenankan di pagi ini Bapa, kami bersama dengan keluarga kami masing-masing menyatukan hati kami, mengangkat syafaat kami untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda COVID-19. Dalam segala penanganan yang dilakukan, kami mohon Tuhan berkenan memberkati, sehingga virus corona yang sedang melanda kehidupan bangsa dan negara kami ini segera berlalu, dan Tuhan berkenan memulihkan keadaan kami seperti sedia kala. Kami dapat kembali melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan baik. Kami dapat melaksanakan segala tugas kami dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Terlebih Bapa, perkenankan kami juga mengangkat syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang terdampak virus corona. Siapapun mereka dan apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, baik mereka yang saat ini menjadi pasien corona, saudara-saudara kami yang saat ini terdampak oleh karena mereka harus kehilangan pekerjaan mereka harus kehilangan penghasilan mereka. Kami berdoa Tuhan,
Mohon kiranya Tuhan berkenan menguatkan, Tuhan berkenan beri penghiburan, Tuhan berkenan berikan jalan-jalan baru bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini kehilangan pekerjaannya. Terlebih Tuhan gerakkan setiap hati untuk turut serta membantu meringankan beban saudara-saudara kami. Terlebih mereka yang saat ini dirawat jadi pasien virus corona ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan hibur, Tuhan berikan roh keteguhan dalam kehidupannya, sehingga saudara-saudara kami tidak mengalami keputusasaan, tetapi mereka memiliki harapan yang kuat bahwa dalam kehidupannya Tuhan akan berkarya memberi kesembuhan. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk seluruh warga jemaat Tuhan, umat Tuhan yang ada di seluruh dunia, terkhusus yang ada di lingkungan sekitar kami di jemaat Tanjung Perak ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati setiap kami dalam kehidupan dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan berkenan memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan, agar kami terhindar dari wabah corona ini. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, terkhusus yang ada di jemaat Tanjung Perak ini. Tuhan berkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Terlebih saudara-saudara kami yang pada saat ini mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani jemaat Tuhan. Tuhan berkati rencana aksi sosial tangga bencana yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Tuhan berkati setiap tim yang akan terlibat di dalamnya. Biarlah melalui tim yang akan melaksanakan tugas aksi tangga bencana ini Tuhan, kami dapat mewartakan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan kami kepada sesama kami. Terlebih melalui pelayanan kami mampu dan dapat meringankan beban bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Di mana Tuhan, kami mohon Tuhan tetap hadir memberkati, menyertai kehidupan keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan tetap menjaga kami, jaga anggota keluarga kami, baik mereka yang bersama-sama dengan kami maupun mereka yang jauh dari kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merengkuh, untuk merangkul mereka, memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Berkati keluarga kami Tuhan, dengan cinta kasih Tuhan. Kuatkan keluarga kami dengan ikatan cinta dan kasih yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa, perkenankan kami berdoa untuk orang tua kami dan saudara-saudara kami yang saat ini sudah lanjut usia. Tuhan kuatkan dalam iman dan Tuhan teguhkan di dalam keyakinannya akan iman kepada Kristus yang menyelamatkannya. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit, atau mereka yang saat ini menjalani masa-masa pemulihan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan dari sakit penyakit yang dialami, sehingga mereka dapat kembali melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami pun mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sepanjang kami menjalani kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami bersama-sama mengaturkan persembahan kami yang telah kami ambil dari sebagian berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Berkenan kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini layak dijadikan sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau pun akan terus memberkati kami di dalam segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami. Masih banyak doa-doa yang belum terucap dalam mulut kami, namun kami percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan doa kami ini dengan segenap keyakinan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa.
kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini Makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat bersama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama undur daripada ini dalam pengutusan Tuhan. Nyatakanlah Kristus dalam seluruh laku kehidupan saudara, agar banyak orang mengetahui dan percaya bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit, yang sekarang sudah bersemayam dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Kita puji dan muliakan nama Tuhan. NKP 204, bait yang pertama di dunia yang penuh cemar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan, menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Sang Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan umat-Nya, senantiasa menyertai saudara-saudara, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, hari Minggu 19 April 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, selalu sehat, selalu bersemangat, kita bisa. Shalom.